Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas CRUD di tabel pos. Sekarang saya akan membahas tentang middleware di Laravel. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu middleware dan bagaimana cara kerjanya. Nah, middleware di sini itu sebagai penengah ya teman-teman, antara request yang masuk mau menuju controller gitu. Nah, itu sangat berpengaruh pada request dan responnya. Nah, saya beri contoh, jadi misalnya jadi routing itu akan masuk ke controller. Kan kita bikin routing. Nah, nanti itu akan masuk ke controller. Nah, sebelum masuk ke controller itu middleware sebagai penengahnya. Dia akan mengecek request yang masuk sebelum memasuki controller. Jika tidak valid, maka dia arahkan ke halaman yang lain atau ke routing yang lain. Seperti itu. Nah, untuk teori mungkin sudah ada gambaran ya, sebagai penengah ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sebuah login yang nanti itu dibagi dua middleware, yaitu admin dan user atau member ya. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Jadi di sini seperti yang kemarin itu ada post ya teman-teman, ada root post. Di sini kita ngerjain postnya. Nah, sebelum masuk saya mau konfirmasi dulu. Jadi di sini saya tidak pakai Laravel Breeze ya teman-teman. Dimana saya pengen biar teman-teman paham bagaimana cara bikin loginnya dari awal, ngebuildnya, terus nanti kita apapun kondisinya nanti kita bisa rubah gitu. Nah, kalau kita langsung pakai Laravel Breeze itu mungkin sangat mudah sekali ya untuk ngebuat login, tapi kita tidak tahu cara mengcustomnya atau memodifikasinya seperti apa nantinya. Di sini saya akan memberikan teman-teman edukasi, jadi biar kita bisa ngebuat sendiri untuk loginnya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Ini saya close ya teman-teman. Nah, untuk awal itu teman-teman kita harus punya controllernya dulu. Jadi kita bikin controllernya dulu ya teman-teman. Jadi php artisan make controller. Nah, di sini saya bikin folder out, terus baru di dalamnya ada login controller seperti itu. Kemudian saya juga butuh make request ya untuk loginnya nanti, out login request. Itu validasi requestnya ya. Jadi ada email dan passwordnya. Nah, kemudian di sini kalau nggak salah saya belum bikin migrasi ya. Migrasi di sini untuk user saya tambahkan satu kolom yaitu dengan nama isadmin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya isadminnya dia 1 berarti dia adalah admin. Tapi kalau dia 0 berarti dia adalah member atau user. Gitu ya. Oke. Di sini saya bikin dulu kolomnya, kolom tambahan php artisan make migration add, saya kasih nama add column is admin in users table. Nah, untuk penamaan kayak gitu ya teman. Jadi sebelum table ini dia akan ngedapatin nama tabelnya yaitu user. Terus saya butuh seeder juga, php artisan make seeder user seeder. Oke, sepertinya sudah cukup.
Kita lihat apa yang tadi kita buat, yaitu di sini ada controller ya teman-teman. Ada controller, kemudian ada requestnya juga. Nah, kita belum masuk ke app dulu, kita masuk ke database dulu ya teman-teman. Jadi di migration di sini untuk defaultnya user seperti ini ya. Jadi saya ada tambahan tabel. Saya ada tambahan, mau tambahin kolom nih. Saya table. Misalnya di sini saya kasih boolean ya, is admin, defaultnya false. Nah, kemudian untuk di downnya di sini kebalikannya ya. Jadi table drop kolom is admin. Nah, selesai. Hanya segitu aja. Oke, jika sudah di sini kita bikin user seeder ya, teman-teman. Oke, di sini saya ada users. Di sini saya kasih array karena nanti ada dua user. Jadi di sini saya kasih name-nya, misalnya admin. Kemudian di sini ada email, itu admin@admin.com. Oke, kemudian di sini saya kasih is adminnya itu true. Kemudian saya bikin lagi satu user. Di sini saya kasih user, oke, user.com. Di sini saya kasih is adminnya false ya teman-teman. Di sini saya looping for each users as user. Kemudian saya panggil modelnya user. Di sini saya create. Kemudian saya pakai ini ya, array merge. Saya pakai array merge. Kemudian di sini saya masukin usernya, dan di sini ada array tambahan. Saya ngambil dari user factory di sini ya teman-teman. Saya ambil defaultnya yang ini aja. Saya copy, saya paste di sini ya teman-teman. Nah, str kita import dulu. Oke, sudah diimport. Kemudian kita bikin tambahan di sini untuk user seeder class. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang mungkin saya tambahan di modelnya sini untuk user. Itu tambahannya yaitu is, oh ya, karena sudah default ya, jadi nggak perlu kita tambahin di variable ya. Oke, kita langsung jalanin seedernya. Jadi di php artisan migrate, atau kita fresh aja ya, fresh seed. Oke. Nah, kita cek di database itu untuk datanya. Di sini saya reload, ada dua ya, ada admin dan user. Kemudian is adminnya itu 1 dan 0. Oke, mungkin sudah. Kita lanjut ke routing. Sepertinya routing ya. Kita lanjut ke root. Oh ya, kita lanjut ke ini dulu, controller. Kita ke login controller. Di sini saya bikin public function show login form. Kemudian di sini saya return view. Misalnya di sini ke folder, kemudian login. Saya copy aja. Kemudian di sini untuk loginnya teman-teman ya. Login. Di sini saya panggil login request. Oke.
Oke, mungkin kita perlu bikin loginnya dulu ya, view loginnya. Jadi kita masuk ke resource views. Di sini sudah ada folder outnya. Kita tinggal bikin login blade.php. Oke, sudah ya. Kita tinggal masukin. Kita ikut yang ada di create sini aja ya. Jadi misalnya kita copy ini and section. Sini title-nya kita ganti halaman login. Kemudian di sini juga halaman login. Oke, kalau setidaknya terus kita bikin form login ya. Oke, kita bikin form login. Form actionnya kita kosongin dulu, metodenya post. Kemudian di sini kita csrf. Kemudian di sini kita copy dari create aja ya. Nah, untuk ininya kita copy, kita paste. Di sini title-nya kita ganti email. Kemudian teksnya email, ini juga email. Kemudian kita lanjut to password. Kemudian di sini password ya. Kemudian oh ya, ini value-nya nggak boleh ya. Itu password kita tutup dulu, kita hilangkan. Kemudian itu ini copy, kita bikin buttonnya dulu. Button submit kelas btn success. Di sini login. Oke, sepertinya sudah. Terus di sini saya mau bagi ya. Misalnya di sini saya ada file admin, oke. Terus di sini saya punya dashboard.blade.php. Nah, di sini pun saya copy ya. Untuk admin ini saya copy. Kemudian saya paste di views. Ini aku ganti namanya user. Ya. Jadi sama-sama punya dashboard ya. Di sini saya kasih H1 misalkan admin dashboard. Oke, saya copy, save. Ini insert nih, kemudian sini user dashboard. Oke, mungkin sudah cukup untuk view-nya. Kemudian saya ke roots, kita daftarin dulu ya. Root get /login. Kemudian di sini ada login controller class. Kita panggil yang tadi itu show login form. Kemudian kita kasih nama name login. Oke, kasih nama name login. Kemudian di sini saya bikin postnya untuk login. Ini kita rubah postnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, terus di sini kita daftarin root login. Nice. Oke, sekarang kita masuk ke login request-nya. Ini kita kasih true. Kemudian di sini mungkin email. Terus di sini require. Kemudian string. Kemudian email. Ini juga password, cuman dia tidak email ya. Oke, kemudian di sini kita coba dd
request validate. Oke, kita coba. Di sini saya buka simple block test login. Ya, berhasil ya teman-teman. Saya inspect elemen. Oke, aman konsolnya. Nah, di sini nanti coba kita masukin di sini admin@admin.com. Kemudian passwordnya, password. Nah, ini dapat ya requestnya. Oke, sekarang kita validasi ya. Kita validasinya di mana? Kita validasinya boleh di request ini. Jadi biar clear ya. Di sini kita bisa masukin public function validate authenticate. Oke. Kemudian di sini bisa kita jalanin is not out. Kemudian dia cek item. Di sini kita bisa karena dia request ya. Di sini kita this only email password. Seperti itu ya. Kemudian di sini kalau misalnya dia cek kalau salah, dia akan munculin validasi. Throw validation exception, ambil yang illuminate ya. Kemudian with message kita kasih array di sini, kemudian email kita panggil trans out valid. Nah, itu trans out valid itu ambil dari mana? Ambil dari sini ya teman-teman, dari language. Di lang ini ada out. Nah, itu nanti dia manggil sini filenya out, arraynya di sini valid. Jadi nanti muncul the credential do not match for our records. Oke, mungkin sudah ya. Oke, authenticate. Nah, di sini kita tinggal panggil aja request validate. Nah, bukan validate, sorry. Authenticate. Oke ya. Nah, authenticate di sini kita cek ya, apa usernya masuk, apa dia dapat usernya ya. Kita cek dulu di sini. Jadi kita reload dulu. Masukin admin, kemudian password. Nah, dapat ya. Di sini lihat admin emailnya. Kemudian kita kalau back di sini misalnya kita user@user.com. Kemudian password. Kita cek di sini user ya. Betul ya. Nah, kalau misalnya salah dimuncul the credential do not match. Oke. Mungkin dari situ kita sudah validasi ya. Kemudian kita lakukan validasi di ininya, di redirectnya. Jadi di sini kita cek karena kan user sudah dapat. Nah, tapi sebelumnya kita bikin dulu sessionnya dulu. Session regenerate. Jadi kita regenerate new session ya. Kemudian kita daftarin user, request user. Kemudian di sini kita bisa pakai root path. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini kita masuk ke user service provider. Jadi ada di sini ya, ada provider. Di sini ada root service provider. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada cons home, yaitu /home. Nah, di sini saya tambahkan 2. Di sini ada admin dashboard seperti itu.
Kemudian saya copy, kemudian saya ganti di sini user dashboard. Nah, untuk path-nya di sini berarti admin dashboard. Nanti saya bikin kayak gitu ya. Di sini user dashboard. Oke. Nah, nanti kita akan panggil di login request ini, teman-teman. Nah, untuk path root path-nya ini kita validasi dulu. Cek is admin. Ya, kalau sama dengan 1 ya, atau kosong kayak gini aja nggak apa-apa. Kemudian saya bikin kayak gini ya. Kita panggil root service provider ya, yang ini ya. Kemudian kita panggil, jika dia admin maka dia redirect ke admin dashboard. Jika tidak, root service provider user dashboard. Oke, root path-nya sudah ada. Kemudian kita return redirect intended root path, seperti itu. Oke, kalau sudah berarti kita sudah bisa lakukan validasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek di sini ya, saya coba akses di sini admin dashboard ya. Kita belum bikin controllernya, sorry. Jadi kita bikin controllernya dulu ya. PHP artisan make controller. Misalkan di sini admin atau folder admin ya, folder admin dashboard controller. Oke, kemudian ada user folder user dashboard controllernya juga. Oke, kemudian kita masuk ke codingan. Ini sudah. Sekarang kita masuk ke rootnya. Nah, di root ini kita bagi root prefix. Tadi saya mau masuk ke admin ya. Kemudian di sini saya kasih group function. Kemudian root get dashboard. Nama itunya dashboard controller tapi yang admin ya, teman-teman. Kelas. Oke, ini sama juga dengan yang user. Kita copy aja di sini prefixnya user. Nah, di sini dashboard controller tapi ngambil yang user ya. Di sini otomatis dia bikin as. Nah, kita juga bikin as-nya juga sih untuk dashboard controller ini. Nah, kayak gini ya. Sini admin. Seperti itu ya. Nah, di sini berarti admin dashboard controller. Oke, sudah aktif ya. Nah, sekarang kita coba akses function.noSCSS. Oke, oh ya sorry, di sini saya belum masukin functionnya, index dan index. Kemudian kita masuk ke admin dashboard. Di sini public function index. Kemudian return view, foldernya admin, filenya dashboard ya. Oke, ini saya copy, kemudian ke user, sini ganti user dashboard. Saya coba reload. Ini admin, kemudian sini user dashboard. Oke, kita kembali ke login ya. Nah, di login nanti dia akan validasi di situ. Nah, kalau misal saya coba login ya, di sini ada admin, password. Oke, dia masuk dashboard ya.
masuk ke admin ya, halaman admin. Kemudian kalau misalnya saya login lagi ke user, password, dia masuk ke sini. Nah, permasalahannya ini dia login user, tapi kalau misalnya dia masuk admin, dia bisa. Nah, seharusnya kan nggak boleh seperti itu. Solusinya bagaimana? Yaitu kita pakai middleware. Nah, sekarang kita masuk ke middleware nih teman-teman. Kita bikin middleware-nya dulu. PHP artisan make middleware. Oke, ini saya kasih ini ya, make middleware. Misalnya saya kasih is admin middleware. Kemudian ada lagi is user middleware. Nah, seperti itu. Nah, dia buatnya di mana sih? Dia buatnya itu di sini ya. Saya tutup dulu yang tidak kepake biar teman-teman nggak bingung lihat banyak folder. Di sini ada is admin dan is user ya. Nah, kita edit dulu untuk is adminnya. Nah, is admin ini dia harus cek. Jadi if is not out user is admin. Jika user itu is adminnya 0 ya, karena ini ada tanda ini. Bila 0, maka dia return redirect ke root service provider tadi kita sudah daftarkan. Dia harus balik kembali ke user dashboard. Jadi dia nggak boleh ngakses ke halaman admin ya. Nah, ini saya copy. Kemudian begitu pula dengan user middleware. Ini saya import dulu. Kemudian di sini import. Kemudian di sini admin dashboard. Jadi kalau dia ngakses admin mengakses halaman user, dia akan redirect ke admin. Kalau misalnya si user ini isinya 0, maka dia next request akan terus berhasil. Oke, mungkin. Nah, kita belum daftar ini middleware-nya. Cara daftarnya bagaimana? Di kernel di sini ya. Di luar di app http kernel ya, teman-teman. Di sini kita daftarin di sini ya. Di yang protected root middleware ini. Kita daftarin di sini. Is admin middleware, kemudian class. Kemudian ada is user. Nah, is user middleware. Nah, cara masukinnya bagaimana? Nah, di sini cara masukinnya middleware array out, kemudian ini is admin. Out ini middleware out ini default dari Laravel ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini juga kita tambahin out is user. Nah, seperti itu. Nah, kita coba. Ini kalau nggak salah tadi dia login user ya. Seharusnya tidak boleh. Nah, dia balik lagi ke dashboard. Kalau misalnya saya akses lagi admin, saya reload, dia balik lagi kayaknya. Oke, sekarang saya coba login ke admin, password. Nah, dia masuk ke admin ya. Kemudian saya masuk ke user. Seharusnya nggak boleh. Nah, dia masuk balik lagi ke admin. Seperti itu, teman-teman. Penengah ya, teman-teman. Baik. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang middleware. Nanti teman-teman bisa improve sendiri
projectnya masing-masing. Yang penting saya di sini sudah menjelaskan bagaimana implementasi dengan middleware. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Happy coding!